Di dalam cangkir, disimpan kendi di bawah bantal. Sedari awal hinggalah akhir, sayangku tercurah untukmu wahai orang Kendal. Saya bersyukur malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah. Seperti janji Pak Bupati, tahun yang lalu disampaikan akan diulangi lagi tahun berikutnya. Dan malam hari ini sebenarnya Pak Bupati menggelar pengajian bukan karena pengen pengajian, karena membayar janji. Menandakan Pak Bupati orang baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, disebutkan kulul hawadisi minan nadhari, bahwa setiap kejadian itu bermula dari pandangan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk ternyata awalnya bukan dari dalam hati, tetapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Mata dan telinga adalah merupakan jendela untuk masuk ke dalam hati dan jiwa. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga mata dan telinganya. Maka saya selalu bilang, berapa banyak orang menjadi baik karena melihat pandangan yang baik dan mendengar sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya orang menjadi buruk karena terlalu banyak pandangan buruk dan pendengaran yang buruk pula. Banyak orang yang hatinya gembira karena yang dipandang adalah sesuatu yang istimewa. Banyak orang yang gembira karena yang didengar adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi sebaliknya, banyak orang yang sakit hati karena berangkat dari pandangan dan telinga. Maka Anda lihat, gak pernah Allah itu menakdirkan orang buta dan tuli sekaligus. Kalau dia buta, kemudian dia bisu, banyak. Dia tuli, bisu, banyak. Tetapi gak ada yang Allah takdirkan orang yang buta dan tuli sekaligus. Kenapa? Karena kalau orang itu tuli dan buta sekaligus, nggak ada jalan hidayah. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, nggak akan ada hidayah masuk ke dalam hatinya. Dicontoni matane orang delok, dikasih nasihat, telinganya tidak mendengar. Makanya nggak ada Pak Bupati, orang yang buta dan tuli sekaligus. Nggak mungkin. Dengar adzan dia nggak dengar, ada orang sholat dia tidak melihat. Maka kita semuanya yang bisa selamat siapa? Orang yang bisa menjaga pandangan dan orang yang bisa menjaga pendengaran. Itulah alasan kenapa kemanapun saya pasti menggunakan kacamata hitam. Bukan dalam rangka menjaga pandangan, supaya kalau ada janda cantik mata saya melihat tidak kelihatan. Bagaimana Pak, pujian saya itu terlalu banyak. Saya dapat WA dari nomor baru, dikirim gambar cewek, tepat di atas payudaranya ada tato Gus Miftah. Yang ngirim siapa Pak? Pengusaha klub malam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di situ dituliskan, Gus mohon maaf, ini ada fan Gus Miftah Purel Banjarmasin. Saya buka ternyata benar, dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Boleh nggak Gus kami video call sebentar? Video call saya angkat ternyata benar Pak, bajunya dibuka Gus Miftah. Saya tanya, untungnya waktu itu Pak Bupati, saya melihatnya pas menggunakan kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak, itu tato beneran? Iya Gus, tato beneran. Kenapa kamu kasih tato Gus Miftah? Saya sangat mengidolakan Gus Miftah. Kenapa mengidolakan? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya memang tidak bisa bersama dengan Gus Miftah di dunia, tapi dengan tato ini saya meyakini kita bisa bersama di akhirat. Saya bilang, Mbak, tato kamu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus salahnya? Harusnya tatonya turun dikit.
Susahnya menjaga pandangan mata. Hari ini fitnah terbesar adalah medsos. Bagaimana pola pikir seseorang itu dikendalikan oleh pandangan dan pendengarannya. Dan mohon maaf, dulu TV kalah dengan YouTube. Kemudian YouTube bergeser menjadi Instagram. Mohon maaf, YouTube bergeser ke Facebook. Facebook bergeser ke Instagram. Dan hari ini Instagram bergeser ke TikTok. Saya 2 minggu yang lalu mengislamkan 5 orang. Saya tanya, kamu tahu Gus Miftah dari mana? Jamaah TikTokiyah. Ternyata Mas Dito, saya mohon maaf membuat analisa siapa pengguna Facebook, siapa pengguna Instagram, siapa pengguna TikTok. Ternyata perbedaannya pada klasifikasi umur. Kalau seumuran ibunya Pak Bupati ini biasanya Facebook. Makanya kemarin saya melihat ibu-ibu 60 tahun, janda, nenek-nenek, follower saya. Jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya jawab, ada nek. Siapa Gus? Israel. 60 tahun cari imam. Instagram itu lebih banyak di usia 40 tahun ke bawah. Gen Z dan Gen milenial, anak-anak milenial itu hari ini lebih nyaman dengan TikTok. Kalau kemudian tidak bisa menjaga pandangan, pada disebutkan kulul hawadisi mabdaha minan nadari, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa memfilter apa yang kita lihat, maka yang terjadi adalah otak dan hati kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Makanya banyak orang bermaksiat gara-gara pandangan mata. Apalagi laki-laki. Itulah kenapa alasan setiap laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya, dan setiap perempuan kalau menangis yang ditutup adalah mulutnya. Alasannya sederhana. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar diri dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Sementara laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya, karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Yang saya curiga kalau ada cowok menangis yang ditutup mulutnya. Berarti Laura Mas, lanang ora wedok ora. Nah, karena begitu pentingnya pandangan mata dan pendengaran telinga inilah kemudian kita seringkali kalau kita berdoa yakin Tuhan itu maha mendengar, tetapi ketika kita bermaksiat lupa bahwa Allah itu maha melihat. Maka disinilah pentingnya kenapa harus ada majelis taklim. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di situ ada satu hadis yang menyebutkan idza madha 'alal mar'i arba'una subahan walam yujalisul ulama qasat qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir. Ketika seseorang melewati 40 hari dan dia tidak bermujalasah, tidak ketemu dengan kiai, tidak ketemu dengan ustadz, tidak ketemu dengan ulama, qasat qalbuhu, maka berpotensi hatinya menjadi keras. Itulah alasan kenapa setiap 1 Agustus di Istana Negara digelar istighosah kebangsaan. Setiap tahun saya dapat undangan Pak Bupati untuk menghadiri istighosah kebangsaan di Istana Negara. Tapi sampai hari ini saya belum pernah berangkat. Bukan karena saya nggak mau. Saya bilang sama Mensesnek, Pak Menteri, Gus, saya tidak bisa berangkat. Ini undangan presiden Gus, mohon maaf. Undangan jenengan dadakan. Kendal pengajian tanggal 30 Juli 2023, Pak Bupati pesannya sudah setahun yang lalu. Kan aku si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Sementara istana itu memberikan kabar kalau ngasih undangan Pak itu 2 minggu sebelumnya. Tanggal 1 Agustus besok acara, 2 minggu yang lalu saya baru dikasih tahu.
Saya cek jadwal saya hari itu 4 kali orasi kebangsaan di Kendal di sekolah, kemudian di Demak, Jepara, Pati. Saya bilang sama Pak Menteri, kalau saya cancel jadwal saya di Pantura 4 kali, kemudian saya berat untuk datang ke istana, yang terjadi apa? Aku dipisu-pisui karo wong Kendal, aku dipisu-pisui karo wong Pantura. Miftah bajingan, diundang rakyat cilik malah mangkat dari istana. Ini akan menjadi problem bagi saya. Beda mas, lah Pak Di, Bupati ngundang Habib Lutfi. Habib Lutfi hadir atau enggak, kita tidak boleh suudzon. Kenapa? Beliau kelasnya aulia. Kamu ngundang Habib Lutfi, beliau enggak rawuh. Siapa yang berani ngerasani Habib Lutfi, Pak? Wah, Habib Lutfi mboten rawuh, udunen cangkemmu. Kalau sekelas Habib Lutfi kok ditanya kenapa enggak datang, hati-hati. Sama aja kemarin saya marah, kenapa? Saya ngaji ditanya, gara-gara tes nasab, tes DNA. Habib Lutfi itu nasabnya siapa? Saya bilang, kalau yang kamu tanya Miftah itu keturunan siapa masih lumrah. Tapi kalau kamu tanya Habib Lutfi itu nasabnya siapa, itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Biadab. Bagaimana Pak? Habib Lutfi itu presiden ulama sufi sedunia. Besok tanggal 29 Juli acara di Pekalongan, multaqo pertemuan ulama dunia, yang sudah daftar 60 negara. Kok Gus Miftah tahu? Iya, kebetulan saya wakil ketua panitianya. Ketua panitianya Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, wakilnya saya. Besok yang buka Pak Jokowi. Yang sudah daftar Pak Bupati 60 negara. Beliau itu Rois Amjadman, bahkan mungkin seumur hidup. Kalau hari ini ada orang bersuudzon dengan Habib Lutfi mas, itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Itulah kenapa saya ingat Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau mengatakan apa? Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Apa kata beliau Ahmad bin Hasan al-Attas? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang engkau jumpai dari seseorang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab mereka mempunyai dasar ilmu yang belum engkau ketahui. Kita itu gampang banget Pak, saya ingin ngerasani kiai itu gampang banget. Kelasnya wong biasa ngerasani kiai, kelasnya wong biasa ngerasani habaib. Ngatur-ngatur kiai kok kaya ngono. Lah cangkem mungkin ngerti kok ngerasani. Maka saya itu orang paling cuek mas. Saya nggak akan pernah sakit hati dengan omongan orang, karena saya punya prinsip. Kalau ada orang membicarakanmu, kamu sakit hati, maka yang salah adalah kamu. Kenapa? Karena omongan orang itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kalau saya nyampe mas, wah Pak Bupati begini. Kenapa Pak Bupati dirasani wong Kendal? Karena kamu terkenal mas. Kenapa dimusuhi? Karena kuat. Buktinya apa? Cacat takut sama kamu. Coba kalau nggak kuat, nggak akan dirasani. Maka itulah pentingnya menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga. Mudah-mudahan semua yang hadir saya doakan malam hari ini, yang datang dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan. Amin. Yang sedih Allah bahagiakan. Amin. Yang susah Allah bahagiakan. Amin. Yang susah Allah senangkan. Amin. Yang berhajat Allah kabulkan. Amin. Yang jomblo Allah segera nikahkan. Amin. Dari banter banget. Oh saya bilang yang jomblo segera dinikahkan, Pak Bupati melu amin. Karena bujumu modal. Gimana Cak? Masa saya bilang jomblo suamimu amin Cak? Saya bilang sama orang Kendal, percintaanmu boleh gagal tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Gue malah nangis duk. Memang benar cinta itu buta. Buktinya kau tak pernah melihat perjuangan itu. Ya, agar ngaji diiringi kalau lagunya Mas Giga. Setuju? Ngomong
miring apa jengking sak nyamanmu wae. Wah. Sabar. Jadi ini pengen ngaji apa pengen nyanyi? Nah wes aku mulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Bupati, izinkan malam hari ini saya ngaji dari seorang tokoh. Namanya Alexander Agung, Raja Alexander Agung. Yang dia berwasiat 3 hal sebelum mati. Saya berharap dengan cerita dari Raja Alexander ini, orang banyak versi tentang Raja Alexander Agung. Ada yang mengatakan ini adalah Iskandar Dzulkarnain, ada yang mengatakan ini adalah Raja Makedonia dan lain sebagainya. Terlepas dari perdebatan itu, saya ingin menyampaikan 3 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk untuk pejabat seperti jenengan Pak Bupati. Saya berharap sesuatu yang berawal dengan niatan yang baik, jenengan akhiri dengan cara yang baik. Amin Allahumma. Amin. Yes, Mas Gilga dan kawan-kawan boleh siap-siap.